Shalom saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kami tahu ini semua adalah bukti dari kebaikan Tuhan buat kami. Kau layak terima segala pujian kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami bersyukur Tuhan, Kau pengharapan kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Syukur bagimu, pujian bagimu, sembah bagimu, segala kemuliaan hanya layak bagimu. Kau pengharapan kami, kota benteng kami, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau layak terima segala pujian kami, Kau layak terima segala sembah kami. Syukur kami untuk semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Syukur kami untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Ini bukti dari kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah badai sekalipun, setiap kami terpelihara sempurna. Kami aman dalam tangan-Mu. Kami aman Tuhan dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu pagi hari ini dengan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, dalam minggu ini kita belajar dari Yesaya pasal yang ke-55, bagaimana Tuhan kita
memiliki rancangan yang berbeda dengan rancangan kita. Setingginya langit dari bumi, demikianlah jalan-jalan kita dengan jalan-jalan Tuhan. Beda sekali. Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Kita nggak bisa menyelami pikirannya Tuhan. Kita nggak bisa menyelami jalan-jalannya Tuhan. Tapi yang pasti kita bisa merasakan bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan setia bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Hari ini saudara, saya akan sharing buat setiap kita. Memasuki masa-masa perayaan Natal dan kita akan menyambut tahun yang baru. Saya ingin membawa kita dalam sisa dari tahun ini, saudara, beberapa hari ke depan ini. Untuk kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, saya tahu tahun ini mungkin tahun yang berat bagi kita karena lebih dari setengah tahun ini kita lewati dalam masa-masa lockdown, saudara ya. Tapi saya yakin dan percaya di tengah-tengah situasi ini kita akan terus melihat. Bahkan mungkin pengenalan kita akan Tuhan itu ditambahkan di dalam situasi-situasi ini. Saudara, dalam kitab Yosua pasal yang ke-23 ya, di saat Yosua pada saat itu telah sampai di usia yang sudah tua, ya, ini adalah kata-kata yang disampaikan Yosua sebelum Yosua meninggal, saudara. Dalam pasal yang ke-23 di sana diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pidato Perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Yosua pasal yang ke-23. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka. Perhatikan perkataan Yosua kepada bangsa Israel pada saat itu. Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Saudara, perkataan perpisahan ini tentunya bukan perkataan perpisahan yang saya sampaikan buat saudara. Kita akan terus bersama-sama ya selama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Selama kita masih bernafas, selama saya masih bernafas, saya akan terus melayani Tuhan. Dan selama Tuhan masih tempatkan saya di tengah-tengah saudara, saya akan terus bersama-sama dengan saudara. Tapi saya ingin sampaikan ini buat saudara. Perkataan Yosua ini penting buat kita renungkan. Tuhan telah mengaruniakan keamanan bagi mereka. Setelah mereka memasuki tanah Kanaan dengan berperang. Kalau saudara pelajari kitab Yosua, mereka berperang diawali dari Yeriko. Bagaimana mereka mengelilingi tembok itu. Kemudian tembok itu diruntuhkan. Kemudian mereka berperang menghadapi setiap raja yang ada di dalam Kanaan pada saat itu. Mereka mulai menguasai satu wilayah, kemudian wilayah yang lain. Tuhan mengaruniakan kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Di tengah-tengah keadaan yang, kalau saudara ingat, sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, dalam tanah perjanjian, Musa sempat mengirimkan 12 pengintai. Dan 10 dari 12 orang itu berkata, orang-orang yang ada di dalam adalah orang-orang raksasa. Nah saudara, ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka masuk ke dalam sarang raksasa. Sebenarnya bukan hanya raksasa secara fisik, tapi orang-orang Kanaan pada saat itu mereka adalah orang-orang yang bisa bertempur, orang-orang yang punya kemampuan. Nah sedangkan bangsa Israel ini adalah bangsa pelarian dari tanah Mesir. Mereka hidup ya mereka hidup lama sekali di padang gurun pada saat itu. Nah saudara, jadi kalau secara kemampuan mereka nggak punya kemampuan untuk melawan raja-raja yang ada di tanah Kanaan pada saat itu. Tapi saudara lihat apa yang Tuhan lakukan. Yosua berkata kepada bangsa Israel, kepada para tua-tua, kamu telah melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan yang berperang bagi kamu. Saudara, perkataan ini perkataan yang luar biasa. Kalau saya dan saudara boleh ada sampai hari ini, percayalah Tuhan yang berperang bagi saudara. Saya ingin terus ingatkan ini. Coba saudara ingat, di bulan keberapa dalam tahun ini saudara merasa saudara mau give up. Saudara mau merasa saudara putus asa. Dan saudara mungkin berpikir saudara nggak mungkin bisa lewat dari masa-masa itu, masa-masa sulit ini.
Saudara mungkin berpikir hal-hal yang buruk akan terjadi. Tapi saya ingin ingatkan saudara sekali lagi. Saudara ada pagi hari ini, saudara ada hari ini, saudara bisa menyaksikan video ini. Saudara bisa bersaat teduh, saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Saudara, bukankah ini bukti pemeliharaan Tuhan? Bukankah ini bukti bahwa Tuhan berperang bagi saudara sampai hari ini? Bukankah ini bukti bahwa Tuhan ada buat saudara? Dan satu yang ingin saya bagikan buat saudara, Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun ini, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita di tahun yang akan datang. Banyak orang berkata bahwa tahun 2021 efek yang sesungguhnya dari corona akan terjadi. Akan banyak perusahaan yang bankrupt dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu ini, kalau saudara telah melihat Tuhan menyertai saudara tahun ini, saudara telah melihat Tuhan membukakan jalan bagi engkau tahun ini, saudara telah melihat Tuhan menuntun engkau, memelihara engkau tahun ini, saudara, bukankah Dia Tuhan yang tidak pernah berubah? Tuhan yang berperang buat saudara tahun ini, Tuhan yang sama akan berperang bagi saudara tahun yang akan datang. Saya beberapa kali kesaksikan buat saudara, di awal tahun saya sempat pesimis, bahkan saya merasa bahwa kayaknya tahun ini nggak mungkin rencana besar saya untuk menikah itu akan terjadi. Tapi saya mau kasih tahu saudara, apa yang Tuhan kerjakan, jalan-jalannya Tuhan dan rencananya Tuhan, itu jauh di atas jalan-jalannya kita. Kita hanya bisa menilai hari esok, minggu depan, ya itu dengan kemampuan kita. Tapi Tuhan bisa melihat bahkan sampai hari-hari yang belum terpikirkan oleh kita. Tuhan telah memikirkannya bagi saya dan saudara. Bahkan Dia telah menyediakan setiap pertolongan yang kita perlukan di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu saudara, di akhir tahun ini saya ingin setiap kita merenungkan dan kita mempersiapkan diri kita memasuki tahun yang baru dengan satu kepastian bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Peperangan mungkin saja terjadi, goncangan mungkin saja terjadi, kesulitan demi kesulitan, bahkan saya bisa katakan pasti akan terjadi. Tapi lewat semua itu, di atas semua itu, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Penyertaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dinyatakan lebih dahsyat lagi saudara. Itu adalah pengharapan kita, dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Nah saudara, biar pagi hari ini kita sama-sama dikuatkan, kita sama-sama diberikan satu kemampuan untuk kita bisa melangkah dengan kepastian bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Dia setia dalam perjanjiannya. Hari-hari ini setiap kita butuh kabar pengharapan. Dan saudara, Natal bukan hanya berbicara tentang ada bayi yang lahir ya di kandang yang hina, tapi Natal berbicara ada pengharapan yang Tuhan berikan, dan pengharapan bangsa Israel pada saat itu tidak pernah mengecewakan. Mungkin manusia lupa ya, mungkin ahli Taurat lupa tentang janji Tuhan, tapi Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah lupa akan perjanjiannya. Dia pasti datang bagi saya dan saudara, Dia pasti ada bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Saya bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan terus berbicara dan menguatkan kami. Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan bagi kami sepanjang tahun ini. Kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak berubah. Engkau setia bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami memasuki tahun yang baru. Kami memasukinya dengan satu kepastian bahwa Tuhan ada. Engkau berperang bagi setiap kami. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin.